Ini taruh sini kali ya. Waduh. Suapan pertama, bismillah. Kita kasih solusi. Nah ini nih biang keroknya nih. Yang kerjaannya nih, waduh kayaknya gue rasa bentar lagi Justip-Justipnya Albaik kayaknya bakal, gua gak tahu deh, pindah haluan nih kayaknya nih ya. Aminin aja, amin. Ini ya lagi Allah. rame loh ini, ya tahu ya? Iya. Anda tahu Anda viral kan? Karena memang momentumnya adalah tentang pada ada yang berkubu boykot KFC, boykot McD apa segala macamnya. Ternyata hadirnya ayam goreng Saudi. Masya Allah. Masya Allah. Terus satu cabangnya itu baru satu cabang ya padahal ya. Satu cabang. Dan permintaannya sekarang orang mau jadi mitra berapa banyak? Masya Allah, ratusan kayaknya. Ratusan. Dahsyat. Dan luar biasanya lagi, jadi ini kan Iya. satu grup lah ya sama Kebuli Kebuli Abuya. Jadi ada ayam goreng atau Almas Fried Chicken sama Kebuli Kebuli Abuya, nasi kebuli. Satu outlet, omset satu cabangnya Almas Fried Chicken sama dengan 15 cabangnya Kebuli Abuya. Bahkan sekarang bisa sampai 20 kalinya. 20 kali. Jadi makin kesini itu penjualan itu naik, Masya Allah. Tapi ada yang mengejutkannya adalah selain memang minat dari Pak Sandiaga Uno aja mengakui bahwa nyicipin Albaik apa segala macamnya, alasan ayam goreng Albaik lebih laku dibanding KFC dan McDonald's di Arab Saudi. Ya, bisnis Justip Albaik beli ayam goreng di Arab dan jual di Indonesia. Dan ini bukan FOMO doang, dari tahun 74 kita ngantrinya di Albaik itu sampai sekarang, Masya Allah ya kan. Dan akhirnya ngobatin bahwa ketika kita berangkat ke Saudi kan, Ya. kayak gua kan bawa jamaah juga tuh, Betul. ya bolak-balik lah, alhamdulillah gitu kan. Itu sering kali tuh selain memang oleh-oleh, selain memang jalan-jalannya, itu pasti ada, selalu ada. Bang Der, nanti anterin ya. Buat yang pertama kali umroh, Albaik tuh di mana sih? Iya. Atau yang kedua, gua kemarin pernah umroh, tapi nggak pernah dapet. Mungkin lo tahu caranya kali ya. Susah banget loh, ketika ngantri di sana kan capek gitu loh. Wah, berjam-jam. Nah, Dan yang boleh masuk yang ngantri. Itu mau masuk ke dalam ruangannya pun ngantri, di dalamnya pun juga kita ngantri. lihat. Masya Allah. Ternyata solusinya adalah buat yang rindu begitu nggak dapat Albaik ya yang ada di Saudi, begitu balik ke Indonesia nggak perlu khawatir. Bahkan testimoninya gue baca, nih testimoni lo ya, bukan gue ya. Ternyata katanya wah ini mah bisa diadu Albaik atau bahkan ini lebih enak daripada Albaik. Parah. Nih, dan dalamnya ada oren-oren daging apa ya, bumbu rempahnya itu Bumbu kan. rempahnya, khasnya ke situ. Jadi benar-benar bumbunya kita coba pastiin masuk sampai ke tulang. Ya. Masuk tulang. Waduh. Tuh oren-oren yang sampai nanti deh kita kupas lebih lanjut. Boleh tolong tisu dong? Jadi sebenarnya ini berita-berita yang beredar calon pesaing KFC, ada yang bilang nih, ini kan viral juga nih di grup-grup WhatsApp. Inilah KFC versi Muhammadiyah. Anda harus klarifikasi, pasti Anda orang Muhammadiyah kan. Anda menunggangi isu yang lagi rame kan? Anda ormas Muhammadiyah bagaimana sih? Muhammadiyah ambil duitnya ya, Masya Allah. Bener, Muhammadiyah memang menghubungi kami sih, menghubungi kita Muhammadiyah di sana. Kan? Iya, yang menghubungi teman bukan hanya Muhammadiyah, teman-teman dari NU juga menghubungi. Bahkan abis ini nih mau ketemuan sama Habaib nih. Oke, ini maksudnya muamalah ngubunginnya? Iya dong, maksudnya kita muamalah kan bisa sama siapa aja, apalagi sesama saudara-saudara kita yang Muslim gitu kan. Oke. Ya, tapi ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar muamalah ya, harusnya itu lebih dari sana. Kita memang harus lebih bersatu dari situ. Yang kita pengen solve kan problemnya banyak banget. Salah satunya Almas ini berdiri juga karena tujuannya kita gimana kita bisa bantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi di sana itu kan ya sekarang gini deh, saya tanya ke Bang Dery. Kalau misalnya ketemu nih ada orang yang dikeroyokin di pinggir jalan misalnya. Kita ngeliatin, wah ini kita lewat di sana. Kira-kira mau dibantuin nggak tuh orang? Yang gede-gede ya, yang ngeroyokin orang itu badannya besar, tatoan kayak gitu ya. Ya mikir juga ya, kita yang lewat gimana deh. Benar. Tapi kalau andaikan yang dikeroyokin adik kandung sendiri. Wah, yang gak ada urusan dong. Beda cerita. Beda cerita, anak kecil apalagi. Mau berdarah-darah dong. Iyalah. Nah, tapi sementara saudara-saudara kita di Palestina namanya juga saudara-saudara. Ya bahkan Nabi pun juga bilang bahwa sesama Muslim adalah saudara. Jadi ini lebih daripada itu. Ini kita ngomongnya lebih kemanusiaan, bahkan lintas agama. Jadi muamalah ya, apalagi muamalah dengan sesama siapapun juga bisa. Apalagi ini lintas dari
agama, ini kita ngomongin kemanusiaan. Mereka di sana itu bukan perang, karena kalau perang kan sama-sama ada senjata. Oh iya. Ya ini kan lebih daripada itu. Yang dibunuh kan, yang dibantai kan benar-benar masih mereka yang lemah, anak-anak, adik-adik kita. Yang kita khawatirin adalah apa nih nanti pertanggungjawaban kita ke Allah. Ketika kita ngeliatin adik kandung kita dikeroyok di jalan, terus kemudian kita cuma bilang lapor ke polisi dan lain-lain, terus kemudian anak-anak adik kita kandung kita meninggal, kita bisa ngomong ke orang tua kayak gitu. Ya kan, harusnya kan nyemplung di situ dong, ikut berantem, ikut mati kalau perlu gitu kan. Nah kita, yang kita lakukan itu kecil banget sebenarnya, belum tentu kita aman kan nanti di sisi Allah. Jadi itulah poinnya. Jadi dengan poin besar itu, ya kita buka muamalah siapapun. Kita harus berangkul, bahkan bukan hanya Muhammadiyah, NU, Habib, teman-teman non muslim pun juga kalau ngomongnya kemanusiaan, ayo bergabung kita di sini. Oke. Bang Okta, ini coba deh, ini kita dalamin lagi nih. Artinya hubungan dan korelasinya apa? Bahwa kalau yang pertama nangkep nih. Yang pertama bahwa karena memang ada teman-teman atau kawan-kawan kita yang akhirnya mengambil langkah boykot, yaitu pilihan masing-masing, silakan. Langkah boykot, oke, gue nggak mau beli lagi KFC, gue nggak mau beli lagi McD, dan seterusnya, ya. Burger King misal gitu, dan seterusnya. Akhirnya ada solusi baru, bahkan di komen-komennya katanya, loh ini mah lebih enak daripada McD, KFC, kata orang-orang sih yang gue baca-baca. Itu satu, oke lah, masih nyambung dalam artian bahwa ya kan gue pengen banget, rindu banget gue makan fried chicken, ayam tepung dan seterusnya gitu kan, pengen banget kayak begitu. Ya udah, karena memang mungkin gue udah stance gue berdirinya, gue nggak pengen makan yang tadi yang gue sebutkan. Ya udahlah, ternyata ada solusinya, satu. Dan yang kedua adalah apa korelasinya saudara-saudara yang mungkin dikeroyokin dan seterusnya sampai ke Palestina? Apakah memang ternyata di sini nggak hanya mikirkan hanya profit semata? Terus ada hubungan apa dengan bantu saudara kita yang dari Palestina dengan penjualan di Almas? Maksudnya gimana ya? Jadi bukan hanya sebenarnya saudara kita yang di Palestina. Kami mencoba melis ya, apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan secara global ataupun misalnya di Indonesia secara sendiri. Yang pertama, kita tahu dan nggak bisa tutup mata bahwa memang ada kejadian Israel-Palestina. Yang kedua, di Indonesia dilakukan pemboikotan yang akhirnya juga banyak yang tutup dan banyak pengangguran yang memang butuh lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pemerintah pun juga kan punya program makan siang gratis gitu kan. Ya memang kita tahu banyak banget orang-orang yang sekarang anak-anak yang gizinya rendah karena kurang makan dan lain-lain, sampai akhirnya pemerintah pun juga bikin program makan siang gratis. Kami diskusi di internal, kita kan di dunia kuliner, apa sih sebenarnya kita nih sebagai perilaku atau praktisi usaha di dunia kuliner yang kita bisa jadikan solusi untuk ini. Ya, kita ngelihat nih market yang paling besar tuh ternyata memang di Indonesia itu fried chicken. Kita ngeliatin banyak banget brand-brand fried chicken, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar, dari dulu sampai sekarang survive. Bahkan yang kita nggak tahu namanya brand pun juga punya ribuan cabang. Pertama, market itu gede banget. Yang kedua, ya kita lihat juga di Albaik tadi kan. Albaik itu dari tahun 74 itu ada 104 cabang dan mereka sampai sekarang pun juga konsisten besar, ya kan? Nah, yang ketiga, karena faktor pemboikotan banyak yang ini, mereka kan yang dampaknya juga banyak KFC, McD yang mereka juga ahlinya di fried chicken. Sehingga dari situ kita nilai, kita harus punya nih brand fried chicken. Tapi yang kayak gimana? Yang kayak Albaik. Buat apa? 5% sahamnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Untuk orang-orang yang tadinya diboikot akhirnya tutup dan butuh kerjaan, kita panggil mereka untuk gabung ke Almas. Kenapa? Karena kita butuh mereka yang profesional di bidangnya untuk bergabung di fried chicken ini. Orang McD, KFC luar biasa. Mereka itu bahkan lulusan-lulusan McD itu ya. Di mana-mana diterima dan mereka tuh sukses. Ayolah gabung bersama kita di Almas. Nggak usah khawatir lagi ada pemboikotan akhirnya kehilangan kerjaan. Gabung di sini. Yang ketiga, kita yang tadi pemerintah makan siang gratis dan lain-lain, insya Allah kami dari setiap 1 juta omset itu ada 5 box yang kita sisihkan. Jadi kalau misalnya kita punya omset 10 juta, berarti ada 50 box setiap harinya. Sedekahnya. Sebenarnya kan program ini dari Kebuli Abuya yang kita pengen memberikan 100.000 nasi box gratis setiap harinya. Yang kalau bisa minimum tuh 20 box setiap hari. Dari setiap outlet itu ada yang dibagikan nasi box gratis. Butuh 5.000 cabang untuk kita mencapai 100.000 itu. Nah, dengan adanya Almas nih tambahan, alhamdulillah lebih dari 20 kan sehari. Sekarang bahkan sehari itu kita bisa, kalau dari sisi omsetnya itu bisa ratusan box, insya Allah, alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu ngejar 5.000
untuk mencapai ke titik itu. Oh, oke. Lengkap dikit. Artinya kalau tadi ngomongin omset, berarti sehari itu kalau boleh tahu aja nih, sebagai gambaran. Soalnya audiens di sini ada dua nih matanya nih. Ya, yang pertama adalah audiens memang dia pengusaha, pengen sekali B2B. Biasanya dia mindsetnya gue pengen bermitra, gue pengen franchise ya, di industrinya kuliner ya dalam hal ini ya. Atau yang kedua, memang ya audiens yang memang mau support, dia suka misalnya fried chicken, suka Al-Baik, suka ayam Saudi, bumbu rempahnya tapi dipadukan dengan rasa di Indonesia apa segala macamnya. Plus memang mau ikutan, mau sumbangsi gimana bantu-bantu adik-adik kita yang ada di Palestina, karena ternyata bukan 100% sahamnya tapi 90% aja diambil buat holding atau mungkin partners dan lain sebagainya. 5%-nya sahamnya dikasih cuma-cuma buat Palestina. Dahsyat nih Pak Jokowi nonton nih, keren banget nih. Masyaallah. Ini beliau bawa devisa negara buat Palestina loh dengan adanya penjualan seperti ini. Dan lebih dahsyatnya lagi, satu hari berapa omsetnya? Tadi kan 1 juta itu 5 box. Uh-uh. Ini kita bisa lebih dari 200 box sehari. Hah? Bisa sampai 40 juta dong? Ya, 30? Kali-kaliin aja sendiri. Satu hari guys. Ini mitranya kenyang banget tuh berarti, Masya Allah ya. Karena memang momentumnya pas juga. Oh makanya tadi. Tapi izin. karena kan kita gini, kita bisnis juga gak mau main-main. Karena kan ini insya Allah akan keterlibatan ada Palestina dan saudara-saudara kita yang mau makan, yang mau kerja dan lain-lain. Jadi kita kan bikin bisnis yang memang nggak main-main. Jadi even untuk menentukan si resepnya ini benar-benar bisa 11-12 dengan Al-Baik, bahkan lebih enak daripada itu risetnya tuh puluhan bahkan ratusan kali. Dan kita pakai chef-chef yang dari tim Kebuli Abu ya, chefnya kita cobain. Bahkan kita juga ambil chef-chef dari luar yang memang spesialisasi di Timur Tengah. Hampir tiap hari kita just tipin tuh Al-Baik untuk benar-benar tesin satu-satu. Hah? Serius itu nih bisnis? Iya, ini bukan karena nebeng momentum Palestina, Israel dan kita seterusnya. Benar-benar serius banget ke sini karena kalau ini benar-benar mau jadi solusinya umat, ya kan nggak bisa main-main yang hanya viral di awal terus kemudian tiba-tiba hilang. Balik-balik lagi, orang kalau andaikan misalnya viral rame wajar lah kalau andaikan sekarang 40 juta, tapi kalau rasanya nggak enak orang mau balik lagi apa nggak? Iya juga ya. Iya. Ini udah berjalan berapa bulan? Ini kita udah lebih dari 1 bulan, alhamdulillah. Tapi kita saat ini bahkan kita membuka beberapa outlet dekat dari outlet itu karena kita tuh cuma buka awalnya tuh di satu ruko, lebar 5 meter kali 15 2 lantai. Itu omset yang kita awalnya bikin create cuma 8-10 juta per hari, itu bisa sampai 4 kali lipatnya, meludak. Memang sekarang servisnya itu jadi problem karena kan orang ngantrinya jadi panjang, jadi lama kan, karena kan kapasitas dapurnya, jumlah karyawannya, parkirannya dan lainnya nggak mencukupi. Tapi masya Allah orang dari mana-mana, bahkan kemarin dari Makassar ada yang terbang untuk khusus nyobain beginian dan pengen buka di sana, masya Allah. Kita coba aja juga kalau gitu. Jadi ternyata nasinya nggak cuma sekedar nasi putih, tapi ada nasi kebulinya juga. Benar. Nah kita riset nih di Al-Baik itu apa sih sebenarnya yang paling menonjol buat dari mereka. Kenapa orang dari tahun 74-an mau ngantri Al-Baik? Bukan karena viral dan cuma FOMO doang kan? Karena memang produknya memang enak. Itu memang semua yang coba Al-Baik mereka sepakat bilang enak. Yang kedua, apa sih yang bikin enak? Dia bilang bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Warna orange-nya itu. Nah itu yang kita juga pastiin. Yang ketiga, size-nya besar. Ayamnya fresh. Kita nih ayamnya fresh. Kita nggak pakai frozen. Ayam ini benar-benar yang baru karena untuk memastikan bumbunya itu meresap sampai ke dalam harus fresh produknya ternyata. Itu kan kita risetnya berkali-kali. Kita cobain pakai yang frozen karena kan kita anggap akan buka banyak cabang. Nyari yang fresh nggak gampang. Kita coba pakai yang frozen, berkali-kali bumbunya nggak berhasil masuk ke dalam. Loh, berarti chefnya berkali-kali juga? Berkali-kali juga. Biar mirip misalnya sama Al-Baik. Bener. Gagal ganti. Pertama itu kita bikin mirip, terus kemudian kita develop juga nih apa yang Indonesia banget. Indonesiain. Di Al-Baik kan nggak ada nasi, di Al-Baik nggak ada sambal. Di Indonesia kita kasih nasi, karena kita satu grup sama Kebuli Abuya, ada kebulinya juga. Ini nasi kebuli ya? Ya. Waktu minggu lalu kan gue makan 3 porsi nasi sama 2 ya kalau nggak salah ya ayam almas ini. Ini gue akan buktikan. Insya Allah Ta'ala bukan karena memang ada Bang Okta di sini, tapi memang wow. Ya terserah deh lu mau nilai subjektif apa enggak, tapi nyatanya lu bisa saksikan langsung karena gue pengen ngobrol kita ini jadi benar-benar santai. Ngobrol kita ini benar-benar kayak lagi di rumah makan. Boleh saya izin ngobrol seorang host tapi sambil ngunyah? Jangan terpancing ya. Tetap fokus ya kita ngobrol ya teman-teman semua ya nih. Ini berapa porsi satu gini? Itu buat 3 porsi. 3 porsi? Untuk Almas Fried Chicken. Biasanya kan
cuma di cup kecil gitu doang kan? Iya, Yang itu. dibungkus steak. Begini. Mm-mm. Tuh ya. Dan insya Allah bukan yang ngerasa bahwa kayak jangan der, setengah dulu der. Insya Allah kita udah pernah melakukan dan kita tahu lah tubuh kita kan yang kita tahu sendiri lah ya pasti ya. Jadi kalau langsung begini, Bismillah, Itu satu nampan loh itu. satu nampan. Kalau cuma temennya si Almas Fried Chicken, gue kalau maaf ya yang brand-brand Amerika itu, gue mungkin satu nasi aja begitu kan. Ya gitu. Beda deh, lu cobain deh ntar deh. Dim, tolong lu Dim. Ini mana yang paha? Nah, itu paha. Ini paha. Pahanya. Peroren-orenannya masuk sini. Oke. Ini paha juga. Itu dada. Oke, kita taruh sementara taruh sini dulu deh, nggak muat. Ini si sambelnya. Bang, serius Bang lu ngomong. Oh, ini ada garlicnya ya? Ada garlic. Khasnya dari si Albaik juga ya. Jadi Albaik itu bumbu meresap sampai ke dalam, ada garlicnya yang kita juga cobain. Di sambelnya. Ya, sambalnya. Sambelnya kita tuang kali ya di. Itu yang developmentnya lebih daripada si Albaik. Albaik nggak punya sambal. Iya, Albaik nggak punya sambel. Ini taruh sini kali ya. Waduh. Bang, maaf ya. Buat persiapan nanti siang Jumatan harus kuat. Jangan sampai ngantuk. Jangan sampai ngantuk sih, insya Allah tuh. Ini taruh lagi di atas. Oke. Saya begini racikan saya. Terus orang-orang kan, kalau Almas tuh my version begini. Oke. Campur. Garlicnya tuh. Garlicnya kita tuang lagi saus cabe boleh. Wah, enaknya kalau gue garlic agak nyamping-nyamping dikit. Nyamping aja. Oke, dapet poinnya, set, agak sebar cabenya. Ini begini. Oke, kita kupas langsung saja, nggak perlu lama-lama. Aduh, Almas, ya Allah, gue rindu banget ya sama Almas. Oke, begini, set. Bini gue kemarin juga begitu tuh. Wah, cocol. Kasih suapan pertama, bismillah. Lu bawa Albaik sini, lu bawa. Lu bawa, coba. Gua tantang. Lu komparasikan. Kalau pedes, sambal kebuli abuya ya. Bener. Wah, sambal kebuli abuya mah udah nggak ada obat. Ya, usil banget nih. Dikasih sambal kebuli abuya. Usil yang mengenakan tapi. Mengenakan. Wah bang, bener bang. Pantesan Habib juga mau buka ya? Buka. Habib itu bilang gini. Gimana Nanti tuh? liatin di WA-nya. Nanti liatin di WA-nya. Jadi dia ngeliatin tuh video viral. Terus dia bilang ke timnya, saya mau ketemu nih sama nih orang. Nah kebetulan temennya yang disuruh kenalannya si Mas Sony, Martabak Korin. Oke. Nah, datanglah beliau ke Almas Fried Chicken cobain. Kita nggak tahu tuh, dia cobain dulu produknya. Terus kemudian dia makan, wah dia bilang ini mah lebih enak daripada Albaik. Terus dia bawa pulang, dicobain ke keluarganya. Kemudian keluarganya juga langsung kasih peringkat tuh. Ini nomor 1, nomor 2 Albaik, 3 KFC, 4 BK, 5 McD. Yang bener. Dibikin Gile. Habib. Terus kemudian Habib. setelah itu dia punya tempat tuh di Tamrin. Dia bilang, saya mesti buka di sini nih udah. Langsung bilang Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tangerang, jangan kasih ke siapa-siapa. Saya mau buka. Masa sih? Mana coba lihat? Ada chatnya. Ada, liatin. Seorang Habib Boleh loh. di sini. Muamalahnya Masya Allah ya. Gile. Luar biasa. Wah keren. Wah ini bisa dibilang mungkin menguntungkan. Satu udah proven. Kalau udah terpercaya mah. Apalagi mungkin santri beliau apa segala macam. Dan yang kedua adalah ini menguntungkan buat para mitra dong ya. Karena kan exposure-nya kan value-nya Nih. ya, marketingnya bersupport sama beliau. Oke. Ya, ini lokasi-lokasi yang beliau kirim pagi ini nih. Ada di Surabaya, di Malang. Oh tuh
niat banget ada yang nyawanya sampai 260 juta setahun. Ada yang 450 juta pun dia berani. Ini. Oh, lokasinya gede apa segala macam? Gede. Ada Strategis 1.500 meter. Gila, banyak banget. Langsung di booking Booking. sama beliau. Tokoh. Wah, kalau udah sampai orang-orang besar, tokoh-tokoh besar tuh turun tangan, artinya satu, nggak mau sembarangan. Dua, benar-benar mau membantu lapangan pekerjaan, ya kan? Tiga, ya memang udah terpercaya karena kan orang-orang seperti itu kan dia mau bawa tamunya, Benar. mungkin tamu kehormatan, nggak bisa asal gitu. Betul. Jadi kalau kayak si Habib ini, ya itu perorangan kan. Besok kami juga diundang sama Muhammadiyah, Habib Muhammadiyah untuk datang. Jadi ya kebayang lah duitnya kalau andai kan mereka masuk ke sini selesai Indonesia. Wah. Mungkin bahkan kita bisa ke Malaysia atau ke Brunei dan lain-lain yang saudara-saudara lainnya juga. Ya tapi KFC kan dunia ya. McD di mana-mana juga orang makan kan. Lah KFC juga sama. Lah ini Indonesianya kita bisa nyerap tenaga kerja yang mereka tadinya diboikot takut bisa masuk. Terus kemudian makin besar ini seluruh dunia insya Allah karena sahamnya 5% memang saudara-saudara kita di Palestina. Mereka butuh 70 tahun katanya untuk membangun itu kembali kan. Siapa? Si Palestina itu? Palestina itu Karena kan udah hancur menurut ya? riset kan, Iya, ya risetnya kan tuh, itu pun juga. bayangin tuh. Mungkin 5%-nya ibarat, gue suka konten lo kemarin tuh, ibarat setitik air atau buih di lautan gitu kan. Tapi kan kalau kita gerakannya bareng-bareng kan, nah itu maksud saya. Lebih besar. Mantap. Dan dari segi kualitasnya, dari segi kayak ini dari sampai dalam-dalam ya bumbu-bumbu si orangnya ya. Ya, kita benar-benar pastiin banget. Tuh. Ayamnya pun juga harus fresh gitu loh. Bukan Iya. yang apalagi yang bukan tiren ya kan. Aduh, iya lagi. Jangan sampai. Nah, ini benar-benar kita ngeliatin prosesnya. Benar-benar ayam yang fresh yang Oke. kita proses. Gimana sih proses-prosesnya? Maksudnya detailnya mungkin teman-teman sekarang ada yang ingin menjadi bagian dari Almas juga, karena kan gue tahu dari ratusan orang pengen request untuk mau kemitraan dan seterusnya gitu kan. Nggak cuma melulu tentang si isu kemanusiaan yang kita hadir di situ, tapi juga ternyata dari segi produknya, dari segi apa segala macamnya. Iya. Mungkin teman-teman pengen tahu detail. Mm-mm. Bahasa mitra bahasa itu kan mereka pasti pengen tahu dong, Iya. gimana cara pengolahannya, apakah central kitchen, apakah semua pengelolaan ditanggung sama tim manajemen apa segala macamnya, gimana bang? Ya, kalau untuk pengelolaannya memang kami yang kelola. Oke. Kami yang kelola justru itu kita kan butuh benar-benar dikelola sama orang yang profesional. Ya. Makanya kita undang nih teman-teman yang di XMcD, KFC, ayo bergabung. Kenapa? Karena kalau andikan mitra kan backgroundnya bisa macam-macam. Ada yang ustadz, ada yang ulama, ada yang habib, ada yang pegawai negeri dan lain-lain. Mereka bisa bergabung di sini. Ya. Tapi mereka nggak perlu pusing untuk mikirin operasionalnya, karena memang nanti kita yang akan kelolain semua. Nanti sistemnya kita bagi hasil. Jadi cari lokasinya minimum lebar 10 meter, terus kemudian panjangnya 15 meter. Nanti kita bikinin desainnya dan lain-lain. Tapi memang investmentnya itu nggak apa namanya, investmentnya lumayan besar sih di sini. Kenapa? Karena kita benar-benar pengen kualitasnya itu yang bagus. Contohnya aja ngegoreng ayam. Oke. Ngegoreng ayam itu sebenarnya kan bisa pakai kompor biasa kan. Ya memang iya. Terus. Memang bisa. Tapi ternyata hasil tuh jauh banget loh. Kita udah cobain pakai kompor biasa dengan kompor yang memang suhunya tuh terjaga. Ternyata untuk memastikan hasilnya benar-benar optimum, suhunya nggak boleh kurang dari 130 derajat, nggak boleh lebih dari 150. Kalau pakai kompor biasa gimana caranya? Nggak bisa, nggak ketahuan. Bener. Jadi waktu itu sebenarnya nggak terlalu penting karena dia akan matang sesuai dengan tombol yang kita udah pegang. Kita misalnya 10 menit, 130 dan 150 maksimum atas dan bawahnya. Dia nanti akan kontrol di situ. Jadi makanya ayamnya ini nggak akan masih ada darah di dalamnya, tingkat crispy-nya itu pas, terus kemudian bumbunya pun juga jadi nggak menghitam gara-gara terlalu panas dan lain-lain. Nah kalau kita tadinya pas trial pakai kompor rumahan kadang gosong di luarnya, dalamnya masih ada darahnya. Aduh. Ternyata pas dicek suhu sampai 220 derajat ya wajar aja. Nah makanya orang bilang kenapa yang lain-lain kok bisa lebih terjangkau biaya kemitraannya, karena memang di sana pakai kompor biasa. Hati-hati tuh. Kalau masih ada darahnya segala macamnya. Kalau yang dari luar sana mereka bahkan satu fryernya aja bisa sampai 120 sampai 150 juta satu loh.
Masya Allah. Dan itu kita minimum tuh butuh 5 sampai 6. Ah. Nah, kita pakai di tengah nih. Ya. Kita coba lihat kalau yang fryer yang memang ratusan juta itu, kita tinggal pencet tombol, masukin tuh ayam, nanti dia matang, dan kemudian yang kedua kan kuncinya minyak itu nggak boleh kotor. Jadi setiap 5 itu dia akan tersaring otomatis. Kenapa? Rubah warna? Ngubah warna, ngubah taste, dan lain-lain lah, banyak dong. Jadi kan limbahnya kan ada terus kan. Ya, Nah, ya, ya. si mesin ini dia akan otomatis menyaring sendiri, memfilter sendiri. Tapi itu yang bikin mahalnya. Nah, kita ada yang bisa ngejagain suhunya 130, 150. Tapi kita tetap harus ngeliatin manual nih. Oh, ini udah mulai kotor. Itu ada selang yang khusus langsung nyambung ke filter yang kita juga ada terpisah. Nah, itu bisa menghemat biaya. Makanya kita fryernya kita nggak sampai 100-an juta. Tapi bisa menghemat bahkan sampai 70%-nya dari situ. Nah, ini kan juga solusi nih buat kita mau bikin bisnis kualitasnya sama kayak gitu sebesar itu, tapi investmentnya cuman ya 20-30% dari brand-brand besar. Oh, Masya Allah. Tapi dengan investasi alat sedemikian rupa, potensi atau return baliknya itu BEP-nya tuh cepet juga nggak? Kebulia Buya Almas yang di Bintara itu kalau kayak sekarang ya 1,5 bulan BEP. Hah? 1,5 bulan? Nggak sampai 2 bulan. Wow. Makanya ternyata fried chicken itu sebesar itu Oh marketnya. iya? Dulu KFC, McD kan nggak pernah berhenti mereka ekspansi di Indonesia. Iya, ya. Tapi yang kecil-kecil kan yang di bawah, ya kita tahu lah ada banyak di fried chicken yang di bawah yang punya lokal pun juga sama kan. Ada Sabana, ada Isana, ada Rocket Chicken, ada yang kecil-kecil The Kriuk dan lain-lain. Mereka juga ribuan cabang, nggak ngerogotin si KFC dan McD. Gile. Sebesar itu, karena 90% orang Indonesia itu makan ayam. Oh, datanya itu. Iya. Kita kan sebenarnya mau mencarikan bisnis untuk menjadi solusi kan. Iya. Ya, kenapa kita nggak jualannya Indonesia banget lah? Kenapa nggak jualan pecel lele kayak gitu loh? Ya. Kenapa kita nggak jualan yang lainnya? Kenapa harus ini? Ya kita kan sebenarnya mau mencarikan solusi bisnis yang benar-benar bisa berkembang dan bukan hanya sekedar 1 tahun 2 tahun terus kemudian hilang. Tapi kita pengen yang long lasting, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau ngomongin luar negeri juga tiap-tiap negara-negara kan pasti kan juga ada ya KFC-nya, McD-nya. Betul. Memang kena dampak juga sama warga sekitar, Iya. ya kan? Kita nggak maksud menyudutkan McD, KFC enggak, tapi lebih kepada pilihan orang mau boikot apa enggak. Benar. Nyatanya kena tuh dia dampaknya. Ya. Nah sehingga orang mau nyari fried chicken ini, apalagi memang udah kayak begini ya modelannya ya, ada rempahnya, ada, aduh lidahnya gimana, bumbunya tuh udah ganas banget, masuknya ahlaknya mulia gitu bumbunya, masuknya tuh dengan sopan santun dan apa ya, sifatnya tuh terpuji gitu loh, set gitu loh, iya kan? Nah sehingga begitu mereka mau jadi alternatif, karena memang udah pada nggak ada, atau mungkin KFC udah misalnya kena boikot terus akhirnya menurun, akhirnya mereka harus cabut. Ya. Hengkang dari negara tersebut, yang ngapain dipaksain operasional berjalan gitu kan. Benar. Mereka makin rindu negara sekitarnya. Berarti Almas juga bisa mendunia loh bang. Insya Allah. Iya kan? Insya Gak ada yang tahu loh. Karena kan lu lihat, emang yang boikot misalnya di Indonesia doang. Ya. Warga-warga yang memang memiliki prinsip individual boykot itu kan juga di Prancis banyak. Banyak. Loh. Inggris juga dahsyat loh ngeboikotnya. Dan itu mereka jauh lebih dahsyat sebenarnya. Iya. Nah makanya terus mereka mau makan kayak begini udah gak ada alternatif lain lagi. Gitu loh. Apalagi ditambah lagi semangatnya orang-orang non muslim yang ada di daerah-daerah itu semangat pengen bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah. Karena ini masalah kemanusiaan, bukan lagi masalah lintas agama. Betul. Mungkin di daerah sekitarnya juga ada. Di Inggris mungkin ada fried chicken. Kita nggak mungkin lah nggak ada fried chicken gitu kan. Betul. Tapi sekomit apa untuk bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Ya. Sampai ngasih saham nggak buat mereka? Betul. Bahkan 5%-nya kalau dikali berapa negara itu bisa bantu ngebangun negara Palestina kembali loh. Insya Allah. Insya Allah. Wah. Walaupun memang ini masih tetap setetes air di lautan. Yang tadi kan minimum kita berkontribusi dan kita bisa bersaksi di depan Allah bahwa nantinya kita sudah berbuat, ya Allah, kita sudah berkontribusi. Mudah-mudahan ya Masya Allah. Bang. Bisa jadi saksi lah kita nanti di akhirat. Niat lo semoga Allah balas dengan kebaikan ya Bang Moktani. Jazakallah khair.
Baik banget nih sifatnya dia. Sebaik ayam ini untuk kayak minta nih manggil-manggil gue untuk ke ronde kedua gitu loh ayamnya. Baik juga dia kayak, Bang Dery, aku belum bang. Iya boleh aku panggil kok kamu. Itu habis beneran ya. Masya Allah. Gue tadi bilangin kalau udah almas, paketannya begini. Udah, Lihatin tuh ke dalam. ini kan dia masuk dengan Itu. oren-oren. Masuk ke dalam. Masuk kayak gini Sampai kan kuning maksudnya oren. kan. Si oren-oren yang bumbu-bumbu rempah, bumbu-bumbu Saudinya ini kan. Dan itu risetnya kita Tuh. lama dan berkali-kali. Bisa masuk dalam kayak begini Bener. loh si oren-orennya ini. Waduh, ini support jamak. Wah, gue buka lagi ya. Ini kan tinggal dimasukin doang, nggak semudah itu. Coba masukin ada ribuan ayam. Gue santai banget ngomong, tinggal masukin aja. Emang beda, emang orang produksi sama orang marketing. Udah yang penting kalau marketing pokoknya masuk aja paling ya. Iya. Kita pun juga sama. Saya juga pada saat pesan lagi develop ini nggak buka sebelum masuk gitu. Bumbunya sampai segitunya. Kenapa? Kita nggak mau main-main. Kemarin sempat pas lagi saya coba makan, saya itu ke tim produksi, kami marah banget. Kenapa? Karena ada yang terlewat kok, ada ayam yang nggak masuk bumbunya ke dalam. Gitu. Berarti ada SOP yang salah dong nih. Nah, akhirnya sekarang kita tuh bukannya cuma sekali cek, double cek, triple cek sekarang. Kenapa? Karena memang kita pengen mendeliver janji kita itu bahwa memang di Albek kan bumbu meresap ke dalam itu adalah top of mind-nya. Iya. Ya kan, bumbu meresap ke dalam, jangan sampai kita ngomong kita kayak Albek tapi bumbu kita nggak meresap ke dalam, cuman ngomong doang gitu kan. Overclaim. Overclaim, kita nggak mau kayak gitu. Jadi benar-benar kita pastiin bumbunya benar-benar sampai benar-benar ke tulang-tulangnya gitu. Wow, cara marinasinya gimana? Itu ada tahu. beberapa teknik sih memang. Dan bukan hanya sekedar mesin dan tekniknya doang, Terus? didukung juga dengan produknya. Makanya tadi dengan sistem SOP yang sama, mesin yang sama, tapi karena dia frozen nggak masuk ke dalam. Jadi mesti fresh. Jadi memang Saya sampai segitunya lah. Gitu. Jadi pori-porinya yang frozen itu kan udah tertutupin sama batu esnya mereka. Esnya yang membeku di dalam itu Iya, kan. iya. Sehingga itu yang membuat bumbunya nggak masuk sampai ke dalam. Jadi di permukaan aja tuh mereka udah ke cover kan. Karena di dalam dagingnya mereka tuh udah ada es bekunya kan. Pada saat dimarinasi. Iya. Nah, dan mesin marinasinya itu ratusan juta harganya. Gila. Lo berarti ntar kalau teman-teman penasaran kira-kira buka kemitraan itu ntar kasih tahu harganya di ujungnya. Iya. Jadi banyak mesin marinasi biasa itu nggak bisa masuk. Jadi ini mesin marinasinya kita, ketika ayam ini masuk, dia akan diuap dulu tuh, membuka pori-porinya. Oh, itu. Iya. Dibuka pori-pori, setelah buka pori-pori, berapa menit, baru bumbunya giling, dia masuk sendiri ke dalam. Makanya bisa dibuka pori-porinya. Iya, tapi itu memang susah, mesin marinasinya hampir 500 jutaan harganya. Itu dari Jerman. Memang besar kayak gitu. Tapi kalau andai kan mau manual bisa juga. Kalau rajin tuh satu-satu diinjekin satu-satu. Tapi pakai mesin begitu aja di Bekasi itu ngantri sampai ujung-ujung. Iya, kita mau satu-satu kayak gitu kapan kelarnya ya kan? Ya ampun, ke jalan-jalan. Aduh, datang deh ke Almas yang di Bekasi. Nah ini kita buka grup WA. Bentar, sebelum kita buka grup WA, gue jadi ke salah fokus nih. Nasi gue mana? Bang, Gitu. Dahsyatnya 3 porsi loh gue. Iya, nggak di skip tuh ya, nggak Nggak tiba-tiba ada. hilang ya. Gak ngobrol, lu lihat sendiri sampai mau dibuang tadi obrolannya. Bang Okta ngomong terus kok. Ambil ngobrol, bisa begini gue kalau maaf ya kayak McD, KFC gitu. Ya selera nih ya, nggak bisa gue sampai segitunya. Kenapa ya? Karena ngaruh di apa junk food apa gimana sih? Hah? Mungkin nih kebawa lapar kali ya. Tapi ya, Masya Allah, kita nggak mungkin memuji diri sendiri soalnya. Kenyataan. Gue semalam habis makan. Gue tuh intermittent fasting yang jam 5 sampai jam 12 malam makan. Sekarang kita syuting pagi bang. Logikanya orang baru makan semalam nih tengah malam, jam buka intermittent fasting gue. Jam 12 malam ya. Iya. Itu semua mau berharap makannya kan nanti lagi kan. Apalagi gue bela-belain buka juga gitu. Kalau udah ngeliat begini tuh udah gak bisa. Kita harus cheating udah. Cheating nih ya. No.
Yang ada di grup-grup atau WA apa segala macam ini gimana nih bisa banyak begini? Karena viral kemarin yang di konten itu ya? Iya, ini kadar Allah ya, Allah yang menggerakkan ini semua, Masya Allah. Jadi kita pun juga nggak nyangka. Makanya ketika kita buka di Bintara, itu kan kita bukanya pelan-pelan, nggak ada promosi sama sekali, nggak ada kalau harga coret, nggak ada masuk ke influencer yang diundang, artis-artis ternama, nggak ada sama sekali. Benar-benar kita buka pintu pelan-pelan. Tapi memang yang video yang saya yang viral itu pas lagi seremoni opening di depan tim aja. Oh, yang 5 hal yang itu kita ya? bilang kita punya 5 komitmen. Kita kan memang harus mendeliver ini ke tim biar semangat spiritnya sama. Ya. Ya kan, memang alhamdulillah pas di tanggal 14 Juni itu kita opening yang si Bintara pertama. Itu pas memang berbarengan dengan hari ulang tahun almarhumah ibu. Ya kan, dan memang terniatkan hati bahwa memang nanti 5%-nya ini pun juga insya Allah jadi amal jariahnya ibu dan almarhumnya mertua juga kan memang ya sudah di sana. Mereka yang memang sudah tidak bisa beramal tapi kan mereka bisa dapat bantuan transfer pahala dari kita anak-anaknya lah. Kan berbakti itu kan sampai kita yang mati, bukan sampai orang tuanya mati kan. Orang tua masih bisa meninggal tapi tetap kan mudah-mudahan Allah bisa ampunin dosa-dosa beliau, bisa tambahin amal beliau, jauhkan dari siksa kubur. Amin. Ya harapannya ini juga jadi solusi untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk Ibu Ana juga yang sudah almarhum. Kita nggak pernah tahu beliau, mudah-mudahan selamat dari siksa kubur dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ini bisa membantunya. Itu pas berbarengan 14 Juni ulang tahun langsung tersampaikan waktu itu. Ini 14 berbarengan dengan ibu saya almarhumah ulang tahun. Kami niatkan yang pertama adalah 5%-nya ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita kasih saham di sana dan mudah-mudahan itu bisa jadi amal jariah ibu saya. Yang kedua kan memang ya terkait sama membuka lapangan pekerjaan dari yang katanya boykot dan lain-lain menyebabkan banyak PHK. Kita serap tenaga kerja dari ini karena kami yakin dengan bisnis ini bisa bertumbuh besar. Ayo jangan khawatir, ayo kita bersatu, gabung bersama kami di sini. Yang kemudian yang ketiga ya itu tadi makan gratis yang dari pemerintah memang sudah canangkan. Yang mudah-mudahan ini juga bisa membantu mengeringankan APBN ya kan. Daripada nanti menggunakan APBN, mungkin APBN ini bisa disarikan yang lain. Kalau andai kan kita bisa komitmen di semua cabangnya nanti juga bisa membagikan ini di mana-mana, ya mudah-mudahan akan membantu. Kan ujung-ujungnya kan pemerintah menginginkan Indonesia emas di tahun 2045. Iya betul. Nah, gimana caranya mau Indonesia emas tahun 2045 kalau andai kan kurang gizi kan gitu. Makanya ada makan gratis ini mungkin makan ya. siang gratis ya. Makan siang gratis, makanya kita kasih lah. Mudah-mudahan nantinya kita juga berharap lebih daripada itu. Orang yang makan ini bisa jadi amal jariah buat kami juga, buat kami semua tim, karena kan dengan makan ini punggung jadi tegak, dia bisa ibadah dengan lancar, dia bisa hafalin Quran, dia bisa beraktivitas dan lain-lain. Mudah-mudahan kita panen pahala dari semua aktivitasnya itu gitu kan. Baru yang keempat kita ngomong tentang ya harapannya orang Indonesia pada umumnya yang cinta banget dengan al-baik yang kita datangkan ke sini menjadi solusi. Yang kelima ya memang ini untuk jalur kami untuk menjemput rezekinya Allah ya kan. 5 poin itu yang kita jadikan komitmennya bersama dan kita deliver ke tim bahwa ini ya kita satu spirit, ini kuncinya, ini direction kita, semuanya harus ikut. Yang nggak setuju ada 5% untuk Palestina, ya mungkin kalian nggak di sini tempat kerjanya. Atau mitra-mitra yang mau gabung tapi nggak mau, ada tuh beberapa yang kemarin minta padahal lokasinya bagus, terus kemudian kelihatannya memang juga besar, tapi dia nggak mau untuk 5% Palestina, ya kita nggak bisa terima, maksudnya Masya kita Allah, tolak tuh kayak gitu. komit sekali, Allahumma barik. Jadi benar-benar kita jalankan 5 ini. Di akhir video sebenarnya yang dipotong di sana saya sampaikan, video ini nanti akan saya upload di sosial media. Kenapa? Bukan untuk menjadi alat promosi, tapi ini adalah komitmennya saya, komitmennya kita semua disaksikan oleh banyak orang. Kalau andai kan kita membelok nih niat kita nggak ikhlas, ini antara surga dan neraka. Ya. Yang akan bersaksi kalau andai kan kita kebelok nih niatnya kita gitu kan, akan ada berapa ratus orang atau ribu orang atau bahkan juta orang yang menjadi saksi. Ya Allah, saya lihat tuh videonya.
dia memang ngomong kayak gitu, tapi dia nggak deliver ya Allah, nggak ada 5%, itu kita akan berat nanti di akhirat. Saya pernah ada satu video laginya pun juga yang diupload di sana ketika yang viral juga yang kita di internal meeting, saya juga sampai nangis kan di situ karena memang biar tim pun juga mereka satu jalur dan satu satu visi bahwa memang ini komitmen kita, ini jangan main-main, kita lurusin niat ini bukan hanya untuk gimmick-gimmick marketing. Ini disaksikan dan sudah sudah nyebar kemana-mana. Apa komitmen kita ini nggak cuman sekedar ngomong, tapi memang harus kita lakukan sebaik mungkin. Gitu. Masya Allah, barakallahu fikum, Bang Okta. Kalau gue lihat memang ya di kitab Arba'in Nawawi dan seterusnya mengenai yang pertama itu pasti kita tahu ya, inamal niat gitu ya. Gimana niat kita terhadap sesuatu gitu kan berawalnya pasti dari niatnya. Sepertinya insya Allah sangat jauh ya dari gimmick marketing. Kalau yang saya lihat loh, biar objektif nih. Kalau mungkin Bang Okta yang ngomong kan kayaknya kan subjektif gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena berangkatnya dari sentuhan darah daging yang melahirkan Bang Okta. Itu aja poinnya teman-teman. Bukan berarti kalau yang lainnya nggak ada urusan sama orang tua apa segala macamnya juga udah dipastikan salah. Bukan, tapi triggernya tuh nilainya jadi lebih dari satu gitu. Oke, satu betul ngebantu saudara-saudara kita. Dan yang kedua memang dibarengi juga niatnya dengan, karena memang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi amal jariah, pemberat amal ibunda tercinta di akhirat nanti. Nah, yang seperti itu teman-teman. Nah, artinya kalau saya pribadi sih menilai bahwa kayaknya agak sulit mencari celah bahwa Anda mau aneh-aneh di sini. Kayaknya begitu. Karena urusannya masalah ibu, masalah mungkin kita tahu semua orang pasti punya dosa gitu ya. Nggak mungkin lah kita istilahnya berpulang, meninggal, terus kita suci. Allahu'alam ya, hanya Allah yang tahu. Tapi ya pasti kita lah manusia, pasti pendosa. Bagaimana seorang anak ke ibu juga demikian gitu kan. Ngelihat bahwa, makanya kita juga ada doa yang doain orang tua ya. Dan seterusnya gitu, doa orang tua, macam-macam lah. Itu kan bentuk bahwa apalagi yang akan dilakukan oleh seorang anak. Kalau ngelihat poinnya mungkin dirasa-rasa kita merasa bahwa orang tua kita ada dosanya, terus cara nebusnya gimana? Nggak mungkin dibangkitin lagi kan? Nah, poinnya adalah ya dengan salah satu titipan untuk pemberat amal jariah ibunda dan seterusnya, mungkin orang-orang yang ditinggalkan. Wah, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Sesuatu nggak mungkin dirubah lagi ketika sudah meninggal kan. Hanya 3 poin ya. Memang doa anak soleh dan kemudian amal jariah. Nah, amal jariah beliau kalau andaikan bukan kita anak-anaknya yang berbakti membantunya, siapa lagi yang membantu? Jadi bakti ke orang tua itu bukan sampai mereka meninggal, tapi sampai kita yang meninggal. Masya Allah. Allahumma barik. Tadi pun juga saya dengar semangatnya terkait gimana cara support makan siang gratis misal, support juga orang-orang yang susah, support juga saudara-saudara kita, udah lintas negara bahkan, sama seperti Bapak Jokowi kan. Presiden kita juga pasti concern sekali tuh dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita di Palestina. Berapa kali menteri-menteri terkait, Ibu Retno, semangat juangnya, way out. Walk out gitu, keluar dari meeting besar PBB yang memang ternyata adalah tidak ada kesepakatan terkait, nggak ada yang mau dukung misalnya, atau mungkin ada orang-orang terkait di situ yang memang akhirnya mendukung aksi kejamnya Zionis. Itu kan bentuk bahwa support dari pemerintah. Nah, akhirnya nyampe lah bahwa gimana caranya biar ekonomi kita tumbuh. Ya kan, gimana caranya biar kita benar-benar ya tidak ada lagi pengangguran atau minimal minim gitu ya pengangguran, sehingga ekonomi merata, ekonomi tumbuh dan sama-sama kita capai Indonesia Emas 2045. Itu pun juga sebenarnya kalau dengan kata narasi Indonesia Emas 2045 dan dibarengin juga gimana caranya kontribusi kita terhadap ekonomi negara. Sama halnya dengan yang seperti makanya salah satunya adalah ilmunya harus dikejar untuk cara bangun bisnisnya. Makanya Bang Okta ikut-ikutan belajar bisnis juga, pelatihan juga. Ya, itu yang akhirnya menjadi satu pemantik bahwa kita bisnis tapi ilmu juga harus penting. Nggak bisa amal dulu aja langsung tanpa ilmu gitu ya. Benar. Karena kita mungkin boleh berhenti sekolah. Tapi jangan pernah berhenti belajar. Masya Allah. Jadi kita pun juga sama. Kita mau menjadi solusi banyak orang, tapi kalau kita nggak berilmu kan bullshit kan, ngomong kosong. Gimana kita mau menggerakkan perekonomian kalau kita nggak punya jalurnya, nggak tahu apa step-step yang harus dilakukan. Ya kami pun juga sebenarnya selain learning by doing, kita kan udah banyak bikin brand sebenarnya. Ini kita udah puluhan tahun di kuliner dan banyak juga gagalnya. Kita juga nganggap, oh iya ya mungkin banyak orang yang mungkin
mau merasakan segala perjalanan yang jatuh bangun itu. Tapi sebenarnya juga ada cara lain yang misalnya bisa dapat ilmu tanpa harus jatuh bangun kayak yang kami rasain. Yaitu ya belajar dari orang-orang yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya. Bukan berarti orang yang ngajarin di depan kelas itu sok pinter atau lebih pinter, tapi dia sudah duluan merasakan, menjalani gitu kan. Jadi misalnya kayak seminar-seminar yang kita ikutin dan lain-lain, ya kita belajar dari praktisi-praktisi, orang-orang yang memang sudah duluan ke sana. Kita tunjukin jangan lewat sini dong. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya di satu hutan kita jalan tersesat misalnya. Kita jalan tersesat ketika kita masih di bawah, kita kan nggak pernah tahu apa yang ada di 10 meter ke depan, 100 meter ke depan. Tapi mereka yang pernah diangkat ke atas pakai helikopter, terus kemudian memetakan apa yang ada dalam hutan, ketika dia diturunin lagi, dia jadi tahu kan, sebelah kanan tuh ada jalan, sebelah kiri tuh ada jalan. Nah, orang yang berpengalaman itu adalah orang yang sudah pernah sampai ke atas naik helikopter dan ngeliat ke bawah gitu loh. Ketika dia turun, dia kasih tahu ke kita, kamu kalau andaikan mau bisnis, jangan lurus ke sana, ada jurang ke kanan. Bukan dia so tahu, tapi kan dia udah pernah ngeliatin dari atas. Itu loh poinnya. Jadi, Masya Allah. Berarti peta dalam di bisnis juga ada ya? ada petanya, ada blueprintnya. Ada blueprintnya. Ada blueprintnya. Apa terakhir? Ya? Ambil blueprintnya atau mungkin belajar blueprintnya ada di pelatihan mana? Nah, kan Anda kan pernah ikutan seminar-seminar. Ya, kita pernah ikutan ya sama Bang Der juga, kita belajar bareng di Blueprint tahun lalu ya kan. Oh, Masya Allah. Di Sentul. Ya, memang kita belajar banyak kan dari ada Om Deddy Kobuzer waktu itu. Yeah. Terus kemudian ada James Gui ya kan, Yeah. Bang Dedi juga di sana ngasih, dan memang mereka pakar-pakar yang tadi Masya kita Allah. sampaikan, mereka yang udah duluan ada di depan. Mereka yang bisa menuntun kita, ya kita kan memang sudah jalanin ini bisnis nih. Iya. Iya. Tapi kan kita belajar tuh learning by doing kadang kan. Mentok sana, mentok sini, mentok sana di sini. Bisa nggak sih kita ngelewatin itu hutan dengan selamat? Ya bisa, tapi kan butuh waktu lebih panjang. Oh, lewat ke kiri salah nih. Balik harus lagi. balik ke kali. Ke Iya. kanan coba salah nih. Lurus dan lain-lain. Tapi kalau andai kan kita udah belajarin tuh si blueprintnya dari orang-orang yang memang sudah capable di bidangnya, kita dari atas ngeliatin. Kita nggak perlu ke kiri, ke kanan atau lurus lagi, udah jelas, sudah ada Masya blueprintnya, Allah. lurus ke sana. Nah, Masya itu yang Allah. bikin mempercepat. Jadi sejak itu pun juga kita ikutin trainingnya, ya kita jadi tahu kan apa yang harus kita lakukan step-stepnya. Kapan sih sebenarnya Kebuli Abuya ini butuh punya brand baru lagi gitu kan? Kapan, apa sih end game-nya nantinya? Ya kita pelajarin semua di blueprint. Oh, Masya Allah. Ternyata alumni 360 Business Blueprint toh. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Semua atas izin Allah. Kemarin ke Om Deddy Kobuzier. Bahkan kalau tadi sudah berbagi pengalamannya, cerita, testimoninya, dan Alhamdulillah berdampakkah buat bisnisnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ternyata memang ini kan memang event atau seminar bisnis atau blueprint yang akan ditebus sama teman-teman semua. Peta arahnya para pengusaha ini kan cuma setahun sekali. Betul. Jadi kalau ngelewatin momen ini ya kayak kemarin kan kita udah season kedua ini kan season pertama sold out. Ada Indrawan Nugroho ya dan seterusnya. Season kedua sold out. Ada Om Deddy Kobuzier karena di hotel kapasitasnya terbatas. Nah sekarang kita buka ke 360 Business Blueprint, ini adalah season ketiga insya Allah. Bahkan karena memang semangatnya kita ingin membersamai pemerintah, ingin support presiden, ingin support presiden terpilih dan seterusnya. Inilah makanya kenapa kita coba mengambil temanya di 360 Business Blueprint ini adalah bagaimana cara meraih value revenue 5 kali lipat Masya Allah. dari sebelumnya yang sama-sama untuk berkontribusi meraih kemenangan menuju Indonesia Emas 45. 2045. Masya Allah. Jadi ketika kita udah ada di tahun itu, udah tahu nih, oh iya satu kita berkontribusi. Yang kedua, oh kita terlibat juga loh. Ternyata ini loh pundi-pundi yang akhirnya kita rasakan. Jangan sampai begitu udah kita nggak sadar, waktu berjalan cepat, udah di tahun 2045, tak tiba-tiba kita nih harus mulai lagi, baru ngerangkak lagi, ketinggalan kereta, udah pada Jauh. bisnisnya kemana-mana. Nah, itu maksud saya. Makanya saran saya teman-teman ini menjadi momen penting tentunya buat para pengusaha. Ya, jadilah saksi. Kenapa? Karena udah banyak yang alhamdulillah merasakan ada yang parfum Octarine kalau nggak salah. Oke. Itu omsetnya wow, sampai puluhan. Iya nggak? Gue sebut aja nih, puluhan miliar. Masya Setiap Allah. tahun ya masih mau ikutan. Pakai nama Okta lagi ya kan? Oh iya. Itu Iya. terdapat untungnya. Iya, dan ada juga betul. Ada juga perusahaan-perusahaan besar yang sampai 8T, Masya Allah. pengerukan laut.
submarine laut, ya. gitu. Iya kan pengerukan itu sampai tahunnya 8 triliun. Ada yang pasir, Iya. batu bara, aduh macam-macam deh. Ya Bahkan itu ada- juga sebenarnya values juga tuh. Iya. Ketika kita ikut seminar-seminar Eh, yang dianggotain atau peserta-pesertanya, itu pun juga kita kan bukan hanya belajar dari pembicara di depan. iya. Tapi ketika kita di sana beberapa hari bersama, ya kita kenal, itu kan membuka jaringan yang luar Masya biasa. Allah. Terus kemudian kita bisa ngobrol sama mereka, tukaran ilmu. Jadi ilmunya tuh bukan hanya yang ada di dalam agenda sebenarnya. Jujurnya sebenarnya yang paling tinggi values-nya adalah ketika kita gabung, orang yang punya uang untuk gabung ke seminar yang luar biasa kayak gitu, pasti orang-orang penting semua. Masya Allah. Ya kan? Di situ ada parfum, ada pengerukan laut itu. dan lain-lain luar biasa. Bahkan nanti di November ya, di season ketiga ini, karena memang temanya Indonesia Emas 2045, insya Allah biar pengusaha juga ikut eskalasi dari ekonomi mikro naik ke ekonomi makro. Ya ekonomi makro juga betul-betul luas lagi, membantu ekonomi lebih tumbuh lagi hulu ke hilirnya. Nah makanya nanti ada yang spesial. Waduh. Salah satu atau mungkin bahkan 2 atau mungkin 3. Jujur ya, ini jujur nih, mungkin gue belum bisa sebut namanya. Cluenya adalah yang lagi kita coba proses dan propose dan lain sebagainya. Cluenya Menteri Republik Indonesia. Ya harus belajar dari situ dong ya. Ya nih, bocorannya berarti ada siapa? Coba lu tinggal tebak aja deh. Mungkin yang lagi sekarang lagi menjabat, ya. Betul ya, yang lagi fresh sekarang ini nih. Biar tahu update-nya kan. Ada yang dari di bidang apa, coba lu tebak aja. Pasti di bidang UKM, di bidang, kita ngomong bidangnya, industrinya ya, atau kementeriannya ya, departemennya ya. Ada yang di bidang perdagangan, investasi, apalagi perekonomian, ekonomi kreatif, pariwisata, makanya seru deh nanti deh. Ya teman-teman nih, informasi lebih lanjut 360 Business Blueprint kembali hadir, ada di description box di bawah. Bang Okta juga mewakili Kebuli Abuya, Almas Fried Chicken juga pernah menjadi alumninya, dan aduh kalau disebutin satu persatu banyak banget. Riglow juga tuh, Dr. Cindy adanya Ustazah Oki Istiana Dewi, itu brandnya Riglow-nya tuh Ikut juga. alumni Sisi. situ. Masya Apalagi Allah. alumni kita banyak banget ya dari season yang 2 tahun yang lalu ya. Brand-brand, foto box juga ya. Iya gede juga kan. Wah Masya Allah, brand-brand gede. Ini kalau gue sebutin insya Allah lo pasti tahu lah brand-brandnya. Iya bahkan ada yang belakangnya artis, tapi yang datang CEO-nya banyak banget loh. Ini mah brand-brand ternama semua nih yang ada di TikTok nih pada ikutan. Jadi pastikan teman-teman informasi lebih lanjut 360 Business Blueprint ada di bawah. Nah inilah pentingnya berkomitmen. Almas juga demikian ya. Jadi kalau kita lanjut ngobrolin Almas juga ingin sekali membantu ekonomi Indonesia jadi lebih tumbuh. Karena pengangguran ini kan masalahnya setiap ganti presiden belum kelar-kelar nih. Enggak kelar. Nah ini mudah-mudahan dengan presiden terpilih menambah satu wadah untuk orang-orang banyak juga membuka lapangan pekerjaan, makanya ada IKN. Kita support aja lah, kita support. Jangan lu lihatnya miris gue ngeliatnya tuh yang sisi negatifnya melulu. Benar. Jadi kalau kita berharap pemimpin kita yang berubah menjadi baik dan lain-lain, atau anak keluarga kita berubah jadi lebih baik, kan capek sendiri dong, ya kan? Mendingan kitanya yang lebih baik, ya kan? Mudah-mudahan dengan kita jadi lebih baik, Allah akan dekat-dekatkan kita tuh dengan teman-teman yang lebih baik juga, ya kan? Jadi upgrade diri, belajar yang banyak, ya tingkatkan takwa, mudah-mudahan nanti orang sekeliling kita akan lebih baik sampai nanti ke ujungnya menjadi lebih baik semua. Masya Allah. Ini Bang Okta gue kayaknya nih nggak tahu nih, ini bahasa bercandanya aja nih ya. Kayaknya bakal banyak timbangan amal kebaikannya di akhirat, bagi-bagi Bang. Jangan lu doang Bang, ntar di akhirat di padang mahsyar. Ayolah gabung di sini. Iya. Di sini kita bareng-bareng lah. Ayo, sama halnya dengan bareng-bareng saya dengan jamaah umroh juga Bang. Iya. Jadi ngelihat bahwa ternyata mereka daripada kebingungan ya nyari al-baik nantinya di sana, begitu pulang tahunnya tangan kosong. Sering sekali kan? Iya dong, kita support nanti. Masya Allah. Ya, Jazakallah khair. Waalaikum. Cocok nih buat para jamaah umroh kalau ikutan keberangkatan umroh, kayaknya udah sold out ya, kayaknya udah tutup ya. Apa tinggal 5 lagi, 4 lagi? Gue nggak tahu, kayak tinggal 4 lagi deh. Karena nambah terus sampai akhirnya waktu kemarin kita mau buka yang di tanggal 3, habis tiketnya. Masya Allah. Akhirnya permintaannya kita tambahin lagi di tanggal 2. Jadi tanggal 2 berangkatnya pertama duluan, tapi nanti dari tanggal 3 sampai tanggal 13 bareng. Ketemuan di sana di Kasih Umroh ini, travel Kasih Umroh bareng sama dibimbing oleh Ustadz Zulkarnain Sunusi. Masya Allah. Nah, senior Ustadz. Masya Allah, makanya alhamdulillah kalau Bang Okta mau support dari Almas Fried Chicken, dari buat amunisi dia ketika pas manasik, biar lebih fokus ketika mendengarkan penjelasan Ustadz Zul ketika manasik kan minggu depan kalau nggak salah ya.
Lalu pas persiapan mereka berangkat, Insyaallah. Insyaallah. lalu pas mereka pulang, jadi nggak perlu lagi repot-repot nganti Albaik di sana. Iya, bener dong. Jadi pulang aja, tenang. Kalau rindu Albaik dan bahkan nanti ada dicocokkan dengan Indonesia, pulang ke sini. Gak usah ngantri-ngantri di situ lah. Heeh. Kita siapin ya. Masya Allah, begitu nyampe bandara langsung disambut sama Almas Fried Chicken. Bang, Ah, punten ya. Ya. Kok jadi 3 ayam gue? Jadi buat teman-teman semua, ayo monggo lah. Buat lu sekarang lagi audiens apa nih? Yang lagi natap gue nih apa nih? Dari calon mitra, calon investor, atau mungkin ya konsumen yang pengen cobain ayam ini nih. Ada mau Jadi- tambahin bang buat kawan-kawan semua. Buat teman-teman sesama UMKM lah ini ya, sesama pengusaha. Oke. Ini penting banget sini. Oke. Kita sesama pengusaha muslim itu persaingannya itu bukan banyak-banyakan cabang, Oke. bukan yang tinggi-tinggian omset ya. Tapi justru Masya Allah. memperbesar persaingannya itu lebih ke kebaikan mana yang lebih gede. Kalau andai kan di sini kami 5%, mungkin harusnya pengusaha yang lainnya 10% gitu. Amin. Kalau kita misalnya ada pembagian ayam nasi box gratis 1, kasih dong lebih daripada itu. Jadi kita saling support, kita bersaingnya itu demi kebaikan, saling Iya. support. Makanya kita di sini kita buka kemitraan ya biar kita gabung bareng-bareng nih. Kita gabung bareng-bareng. Tujuannya biar satu dapur. Karena volumenya makin besar, insya Allah kan nanti harga bahan bakunya juga akan lebih rendah. Kita bisa jual dengan margin yang masih bagus, tapi customernya pun juga dapatin harga yang lebih rendah. Jadi ya saatnya sekarang kita berkolaborasi lah, bukan berkompetisi. Kalaupun berkompetisi, berkompetisilah demi kebaikan. Wah keren. Apalagi bocorannya udah ada ormas besar Insya Allah. mau gabung Gabung semua, kontak. insya Allah. Kita terbuka Ya. demi kemanusiaan. Nah, Masya Allah. jadi udah diklarifikasi bukan di diri beliau pribadi, tapi memang ternyata ormas-ormas ini dari segala penjuru ada 2 yang besar dan seterusnya juga merapat juga nih untuk membantu ini. Ya. Itu satu tuh dari organisasi masyarakat karena melibati. Ya. Bayangin ketika orang yang menjadi bagian organisasi tersebut, pasti kan datangnya juga akan datang makan di tempat Almas Fried Chicken kan, Betul. dimanapun nantinya, Ya. gitu. Nah artinya kalau lu buka nih satu peluang menjadi mitra B2B, menjadi atau franchise misalnya dan seterusnya, sama halnya dengan nanti kan kalau udah organisasi masyarakat besar di sebuah negara manapun deh Ya. bersuara, makan di situ gerak udah. Iya. Jadi demand tuh udah nggak perlu di-create lagi, udah ada tuh demand. Satu, dan yang kedua, bocorannya tadi tokoh agama pun rela memberikan sekian banyak asetnya, disulap, dirubah jadi Almas Fried Chicken restorannya, store-nya. Insya Allah. Itu gerak lagi tuh bang. Insya Allah. Gue kalau begitu mah udah nggak perlu mikir-mikir panjang. Kenapa? Karena demand-nya udah jelas. Iya. Gerakan soalnya libatinya gerakan. Jadi masalah omset dan lain sebagainya tuh udah ngikut. Insya Allah Itu mah ngikut. aja. Insya Allah ikut. Jadi datang ke Almas, insya Allah di bulan ini kita buka di Galaxy Bekasi, ada di Tangerang juga, ada di Bintaro, terus kemudian ada di Condet, insya Allah, terus kemudian Depok, ya akan hadir Cibubur. Ada 10 yang insya Allah sekarang lagi dalam tahap renovasi. Segitu cepatnya kita dalam 1 bulan. Ya kita nggak bisa eksekusi sekaligus bareng-bareng. Ya mudah-mudahan nanti perwakilannya sudah ada ya. Nanti ada yang perwakilan di Jakarta di depan Tamrin, insya Allah kita akan buka. Terus kemudian di Depok ada dekat akses ke UI, di Condet nanti insya Allah juga ada. Tangerang ada di Banjarwijaya nanti insya Allah ada. Jadi ya bukti keseriusan kita mappingin pun juga nggak ngumpul di semuanya Bekasi gitu ya. Tapi ya di Jabodetabek kita titik-titik. Nanti setelah itu baru kita masuk ke Surabaya. Jadi pesannya, ayo dong jangan jadi penonton. Mari kita berkontribusi bareng-bareng. Wah keren. Mantap Bang, makasih banyak ya Bang. Siap, sama-sama. Sama gue juga kontribusi, lambung gue butuh kontribusi. Oh, Dia juga pengen sekali menampung ayam-ayam ini. Ini ayam ketiga loh guys. Wah. Oke. Kalau mau tahu lebih lanjut informasinya, gimana cara kemitraannya dan seterusnya, lu buka sosial medianya Almas atau Bang Okta. Followersnya nih udah gede banget. Masya Allah. Kebalap nih gue nih kayaknya nih. Sama IG-nya nih. Aduh. Karena memang banyak yang support Bang Okta. Ini gue open aja karena beliau orang yang jujur. Jadi lu lihat aja dari kalau orang yang udah aneh-aneh biasanya tuh kan nggak jelas di secara publik kan. Tapi ternyata di proven juga di Instagram gede konten-kontennya. Kalau pencet ke Bully Abuya juga ada. Pokoknya informasi semua kita tuang di deskripsi di bawah. Nanti jangan lupa dimasukin di bawah ya Dim ya. Cek aja untuk kemitraannya dan seterusnya. Sosmednya semua kontak-kontaknya ada di bawah ya.
Masya Allah. Saya mau lanjutin makan lagi boleh ya? Oke, alhamdulillah. Dimas katanya nggak mau ya? Nggak mau. Bang beneran bang. Iya. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, udah. Udah matiin udah. Udah ya? Udah kita mau makan. Kita kasih solusi.